Air Sepuhan Parang dari pedalaman Kalimantan. Fahri dan Diana adalah pasangan yang baru 6 bulan menikah. Tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Fahri sebagai dukungan untuk awal kehidupan rumah tangga mereka. Akan tetapi, mereka sering sekali ribut. Tidak seperti pasangan yang baru menikah lainnya, sejak 1 bulan terakhir, hampir setiap malam mereka berdebat. Awalnya, hanya karena hal sepele, letak piring yang tidak sesuai, AC yang terlalu dingin, atau siapa yang lupa mengunci pintu. Rupanya, perdebatan semakin memanas, sehingga keduanya memilih tidur di kamar terpisah. Kamar utama hanya dihuni Fahri. Sementara Diana pindah ke kamar tamu yang awalnya disiapkan untuk orang tua bila datang menginap. Di tempat kerja, Fahri sering melamun di meja kantornya. Dia ingat awal pernikahan mereka, betapa Diana tampak bahagia saat mereka pertama kali pindah. Dia memasang tirai sendiri, memilih warna cat kamar sambil tertawa antusias, tapi sayang, semua kebahagiaan mereka memudar dengan cepat. Masih belum akur? Tanya rekannya, Andra. Itu bang, aku sudah bepandir baik-baik, tapi Diana marah utarus. Fahri berulang kali mencoba bicara baik-baik dengan Diana, tapi jangankan mendengar, Diana justru membuang muka. Apa jangan-jangan istrimu sedang mengidam? Tebak temannya. Dulu, istriku itu juga sering marah-marah saat dia sedang hamil muda. Fahri menggelengkan kepalanya. Dia baru saja selesai haid. Andra menepuk bahu Fahri pelan. Dia tidak bisa bicara banyak kalau sudah berurusan dengan masalah rumah tangga. Sementara itu, Diana duduk di tepi tempat tidur sambil menatap tas yang sudah disiapkan sejak pagi. Dia ingin pergi sebentar ke rumah orang tuanya di kota sebelah untuk menenangkan diri. Saat dia keluar, ternyata Fahri baru saja pulang. Pandangan mereka bertemu sejenak di ambang pintu. Mau kemana kamu? Tanya Fahri. Ada perasaan nyeri di hatinya melihat Diana menenteng tas besar. Ke rumah mama, beberapa hari saja. Boleh kan? Jawab Diana tanpa menghindari tatapannya. Tapi kamu pulang lagi kan? Tanya Fahri cemas. Aku kada tahu. Tapi kalau hatiku sudah lebih tenang, mungkin aku akan pulang ke sini lagi. Kurasa kita berdua sebaiknya menjaga jarak dulu untuk beberapa lama daripada ribut terus-menerus. Fahri bergeser dari pintu untuk memberi jalan. Diana melangkah keluar. Mobil taksi online sudah menunggu di depan pagar. Saat mobil menjauh, Fahri berdiri lama di depan pintu. Dia menatap jalan yang sudah kosong, lalu masuk dan menutup pintu perlahan. Di rumah orang tuanya, Diana memeluk ibunya dengan erat. Dia tidak banyak cerita, hanya berkata ingin menenangkan pikiran. Bakal lagi? Tanya Bu Ifat sambil membelai rambut Diana. Dia bisa menebak dengan tepat apa yang membuat anaknya pulang ke rumah. Iya ma, aku muyak sudah harus bakal harus saban hari. Aku Diana. 2 hari sudah berlalu. Fahri belum menghubungi Diana. Begitupun sebaliknya, mereka berdua sama-sama menunggu, tapi gengsi keduanya masih terlalu tinggi. Barulah di hari ketiga, Diana menerima pesan singkat. Apa hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Diana menatap layar ponsel cukup lama, lalu akhirnya membalas. Aku ingin mencobanya sekali lagi. Mereka berdua akhirnya sepakat memberikan kesempatan satu sama lain karena ingin mempertahankan pernikahan yang baru seumur jagung. Anehnya, sejak hari pertama Diana kembali ke rumah, suasana rumah terasa gerah. AC kamar utama sudah menyala, suhu dipasang rendah, tapi tubuh mereka terus lengket karena keringat. AC-nya rusak ya? Tanya Diana suatu malam sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Baru diservis kan 2 minggu lalu.
Jawab Fahri. Ia sendiri juga bingung. Suhu ruangan di remote sudah 18 derajat. Mereka mencoba mengganti mode, membersihkan filter, bahkan sempat membuka jendela agar sirkulasi udara lebih lancar, tapi masih tidak ada perubahan. Beberapa hari kemudian, Diana menemukan kembali sesuatu yang membuatnya bergidik, seekor kecoa mati di bawah sofa. Dia menjerit pelan, lalu mengambil kertas koran dan membuang bangkai kecoa ke tong sampah. Dia mengira itu hanya kebetulan, ya wajar saja kalau ada kecoa mati. Tapi 3 hari berikutnya, Diana kembali menemukan kecoa mati di dalam lemari dapur. Kak, kenapalah rumah kita ini banyak banar lipas mati? Saban hari ada terus. Diana mengadu saat Fahri pulang. Dia bingung karena setiap hari ada kecoa mati di rumah mereka. Mungkin Ikam kurang berhasil menyapu rumah. Mata Diana langsung mendelik karena suaminya mengatakan kalau dia kurang bersih saat menyapu rumah. Setiap hari dia selalu menyapu dan mengepel rumah. Tidak ada kotoran yang tertinggal. Nyamannya, bapak udah kayak itu, seru Diana tidak terima. Gak ada kayak itu maksudku. Fahri buru-buru meralat ucapannya yang sudah menyinggung perasaan Diana. Dia baru saja rujuk dengan istrinya. Jangan sampai mereka bertengkar lagi hanya karena masalah sepele. Dia segera menarik tangan Diana, mengajaknya membicarakan hal lain sehingga istrinya melupakan masalah kecoa. Tapi semua itu masih belum selesai. Tepat tengah malam, Fahri terbangun karena mencium bau busuk bangkai hewan yang menyengat. Bau apa ini? Katanya sambil mengendus-enduskan hidung. Dia segera keluar kamar dan menyalakan lampu. Saat itu juga, Fahri melihat seekor tikus yang sudah kaku dengan perut membengkak. Tikus mati. Pikir keheranan saat menutup hidung, dia segera mengambil plastik dan sarung tangan untuk membuangnya. Fahri tidak membangunkan Diana karena tak ingin membuat istrinya semakin gelisah. Pasti ini ulah si Manis, kucing milik Diana, pikirnya saat tidur lagi. Pagi harinya, Diana justru menemukan bangkai tikus lagi di belakang rak sepatu dan bau busuknya jauh lebih menyengat dari semalam. Kamu yakin ini bukan ulah si Manis? Ya, namanya juga kucing. Dia pasti suka bermain kecoa dan juga tikus. Tanya Fahri yang jengkel karena pagi-pagi sudah harus membuang bangkai tikus. Tidak mungkin, kata Diana sambil menggendong kucing putih kesayangannya. Akan tetapi, di sore harinya, Diana histeris karena ia menemukan Manis tergeletak tak bergerak di bawah meja makan. Tubuhnya sudah dingin dengan badan yang kaku. Manis, jerit Diana. Air matanya langsung mengalir deras. Dia memeluk tubuh kucing kesayangannya sambil menggigil sakit hati. Kak, Manis mati. Fahri berlari dari kamar. Begitu mendengar cerita Diana, dia tercengang kaget melihat Manis yang sudah tak bernyawa lagi. Kenapa bisa begini? Apa tadi dia sakit? Tanyanya bingung. Kamu lihat sendiri tadi pagi dia masih main-main sama aku, bantah Diana sambil mengusap air matanya. Kalau dia sakit, pasti langsung kubawa ke dokter hewan, Kak. Sudahlah, mungkin memang sudah waktunya dia meninggal. Fahri mengangkat tubuh si Manis dengan pelan, membungkusnya menggunakan salah satu bajunya, lalu mengubur kucing itu di halaman belakang sore itu juga. Beberapa hari setelah kematian Manis, Diana jadi tampak tertekan. Dia selalu mengeluh, tubuhnya lelah karena tidak tidur semalaman. Fahri pun mulai mengalami hal yang sama. Kamu tidur nyenyak semalam? Tanya Fahri. Diana menggeleng. Mimpi buruk, jadi beberapa kali terbangun. Diana yang kesepian mulai jarang berada di rumah. Dia memilih bekerja di kafe atau menginap satu malam di rumah orang tuanya saat keadaan memungkinkan. Fahri juga sering pulang larut, meskipun pekerjaan di kantor tidak sedang padat. Diana akhirnya memberanikan diri, menceritakan semuanya pada ibunya. Ia tak sanggup lagi memendam sendiri tentang udara yang selalu panas. Walau AC sudah menyala, kecoa dan tikus mati yang muncul tanpa sebab. Bahkan tentang si Manis yang ditemukan mati mendadak.
"Mah, rumahku aneh. Hawanya humap terus, padahal AC sudah banyak lah," ujarnya sambil menyeruput es teh yang baru saja dibuatkan ibunya. Ibunya mengernyitkan dahi. "Humap kayak apa? Ini musim hujan. Maulah di dalam rumah rasa humap. Di sini aja mama kedinginan sampai mandiin asa kulir." "Kada wajar kalau mah," ucap Diana. Dia memang sudah merasakan hawa pengap di rumahnya sama sekali tidak wajar. Ibunya terdiam, seraya memperhatikan wajah anak perempuannya itu yang tampak murung akibat kurang tidur. Diana lalu melanjutkan, "Kada cuma itu, di rumah Gen banyak binatang yang mati, asalnya lipas, cocok, tikus." "Itu gawean kucing kam," kata Bu Ifat geli. Dia yakin semua binatang itu mati karena ulah si Manis. "Tapi Manis mati juga, Ma." "Manis?" Ibunya menatap tajam karena terkejut. "Iya, sudah mati." Bu Ifat menghela nafas panjang. "Sudah berapa lama begini?" "Sejak 2 minggu setelah aku pulang ke sana. Awalnya cuma hawa rumah saja yang terasa gerah, tapi gangguannya juga tambah banyak. Kadang di tengah malam, aku pun mendengar suara langkah kaki, padahal cuma aku dan Fahri di rumah." "Kenapa hanya berkisah?" ucap Bu Ifat cemas. Ini sudah kada wajar. Hari itu juga dia menghubungi seseorang yang bernama Lihan, kenalan lama yang biasa membantu jika ada gangguan dari sosok tak kasat mata. Lihan menyanggupi datang keesokan harinya bersama temannya Sarno. Diana dan ibunya mondar-mandir tidak sabar untuk menunggu kedatangan Lihan. Ketika dua orang lelaki itu datang, Diana bergegas membukakan pagar. "Masuk, Mang." Lian tertegun saat berjalan di halaman rumah. Dia mengusap lengan kirinya yang mendadak merembang. "Wah, banyak sekali penghuninya," gumamnya tanpa sadar. Sarno mengangguk. Dia juga merasakan hal yang sama. "Kami cuma berdua di rumah ini," sela Diana yang tidak mengerti apa maksud pembicaraan kedua lelaki itu. Dia pun segera mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. "Diana, kami izin berkeliling dalam rumah ya. Kami ingin melihat satu persatu ruangannya," kata Lian. "Ayo Jamang, silakan," jawab Diana cepat. Ibunya pun menyetujui apa yang baru saja dikatakan Diana. Mereka berjalan menyusuri rumah, diiringi oleh Diana dari belakang. Langkah mereka lambat, penuh kehati-hatian. Ketika sampai ruang keluarga, Sarno menghentikan langkah. "Di sini ada perempuan," ucapnya pelan pada Diana. Diana tercengang. "Di mana?" "Dia duduk di sudut sana. Rambutnya panjang sekali, wajahnya rusak, dengan mata berwarna putih semua." Diana spontan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Sarno, tapi tak terlihat apapun. Lian juga menatap ke arah yang sama. "Dia sedang tertawa melihat kita. Ayo jalan lagi. Aku tidak mau melihatnya lama-lama." Mereka melanjutkan ke kamar tidur. Begitu pintu dibuka, udara terasa lebih pengap dibandingkan ruangan lain. Lihan berdiri di ambang pintu. Dia tidak mau melangkah masuk lebih jauh. "Kalau di dalam ini ada dua," ucapnya sambil berbisik kepada Sarno karena takut kedengaran Diana. "Kakek dan nenek. Mereka berdua duduk di pinggir ranjang." Apa sering terjadi hal-hal aneh di kamar ini?" tanya Sarno pada Diana. Diana mengangguk. "Ulun rancak dapat mimpi kada bagus. Di kamar sini juga hawanya humap terus." Lihan memberi isyarat untuk segera pindah ke ruangan berikutnya. Mereka melangkah ke arah dapur, kemudian berhenti di depan kamar mandi. Begitu pintu terbuka, Sarno cepat-cepat memalingkan wajah. "Astagfirullah," bisiknya. Diana menatapnya dengan bingung. "Kenapa?" Tidak ada satupun dari dua lelaki itu yang mau memberikan jawaban. Mereka segera membawa Diana keluar dari rumah, diiringi oleh Bu Ifat yang penasaran. "Kita mau kemana?" tanya Diana. "Apa di sini ada warung? Kita minum es dulu di sana." Diana heran. Kalau hanya minum es, di rumahnya juga tersedia berbagai minuman. Akan tetapi, dia tidak enak hati untuk menolak permintaan Lihan, sehingga ia terpaksa membawa keduanya ke sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya. Di sana, barulah Sarno menjelaskan bahwa di kamar mandi mereka
Ada pocong yang sangat tinggi, hanya bagian kakinya saja yang terlihat oleh mereka. Kenapa ada banyak sekali makhluk di rumah kami? Apa rumah kalian sempat kosong cukup lama? Ini rumah baru, setelah selesai dibangun langsung kami huni. Lihan menyesap minumannya sambil berpikir cukup lama. Setelahnya, ia baru berbicara lagi. Mungkin karena rumah kalian dibangun di atas kediaman mereka. Jadi makhluk halus itu menganggap rumah kalian sebagai tempat tinggal mereka juga. Loh, kok begitu? Suara Diana meninggi. Dia tidak terima kalau harus tinggal serumah dengan makhluk halus lain yang menyeramkan. Selain itu, mereka juga selalu mengganggu kehidupannya dan Fahri. Kenapa kamu malah marah sama si Lihan? Tegur ibunya yang tak enak hati karena melihat wajah Lihan sedikit berubah karena dibentak oleh Diana. Jadi apa yang harus kami lakukan? Tanya Diana resah. Tidak ada cara lain. Harus segera dibersihkan supaya kalian bisa hidup tenang. Kalau dibiarkan saja, malah nanti bisa membahayakan. Sarno yang lebih bisa mengendalikan diri segera memberikan saran. Kapan rumah kami bisa dibersihkan? Apa bisa dilakukan malam ini? Bisa, tapi tentunya harus dilakukan secara bertahap. Dan selama proses itu, kamu juga harus kuat. Jangan panik kalau terjadi hal-hal aneh saat rumahmu sedang dibersihkan. Sudah, iakan saja saran ibunya pada Diana. Tapi nanti setelah dibersihkan, Diana sebaiknya juga tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong terlalu lama. Kemudian jangan menyimpan barang lama yang tidak diketahui asal-usulnya. Diana mengangguk pelan. Aku paham. Baik, kami akan mulai malam nanti, di waktu mereka paling aktif beraktivitas. Tapi sebelumnya, kamu harus izin ke suamimu. Itu dia masalahnya. Bagaimana kalau Fahri tidak setuju? Ujar Diana sambil menghela nafas. Kami tidak akan berani melakukan apapun sampai suamimu mengizinkan. Diana berdiri lantas menghubungi ponsel Fahri. Mereka berbicara cukup alot karena Fahri adalah orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Setelah cukup lama berusaha membujuk, akhirnya Diana berhasil mendapatkan izin dari Fahri untuk membersihkan rumah mereka. Setelah upaya tersebut, rumah Diana memang terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi hewan mati yang ditemukan di rumah mereka. Bahkan rumah yang awalnya terasa pengap kini jadi lebih sejuk. Selama beberapa hari, pasangan itu merasa lega. Namun, ketenangan mereka berdua tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Diana membuka pintu depan, dia terpekik kecil kala mendapati seekor burung kecil mati tergeletak di ambang pintu. Sayapnya kaku, dengan paruh sedikit terbuka seperti sedang memekik kesakitan. Diana terpaku, jantungnya berdebar keras. Ini bukan pertama kalinya ada hewan mati di dalam rumah, tapi setelah kejadian sebelumnya dibersihkan oleh Lihan, Diana yakin jika semua sudah selesai. Tangannya gemetar saat membungkus bangkai burung itu dengan hati-hati. Dia menguburkannya di sudut halaman sambil membaca doa. Imbasnya, sepanjang hari, pikiran Diana terganggu karena ia takut hal yang sama terjadi kembali. Malam hari saat Fahri datang, Diana menceritakan kejadian tersebut pada Fahri. Jadi, bubuhan makhluk halus itu datangan lagi? Tanya Fahri kalut. Aku kada yakin, tapi firasatku kada nyaman, jawab Diana yang juga sama rasanya. Fahri mendesah. Coba, esok datangi lagi rumah Amang Lihan. Minta inyegasan malihati rumah kita sekali lagi. Diana mengangguk setuju. Keesokan paginya, dia pun mengajak ibunya untuk ikut. Mereka berangkat menuju rumah Lihan yang berada di kampung sebelah. Saat tiba di sana, suasana rumah tampak sepi. Diana mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok tok tok. Amang Lihan, ini Ulun, Diana. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan parubaya muncul dari celah pintu. Kenapa mencari laki Ulun? Tanyanya. Bu Ifat mendekat. Kami hendak minta tolong lihatakan rumah kami lagi. Mudahan Lihan ada di rumah lah. Perempuan itu menunduk. Laki Ulun garing, Bu Ai.
Garing apa? Tanya Diana dan ibunya serempak. Mereka berdua kaget mendengar Lihan sedang sakit. Istrinya tampak ragu sejenak, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. Laki ulun lumpuh. Sudah seminggu kada bisa berjalan. Diana membelalak. Lumpuh? Inggi lumpuh. Asalnya kami sedang duduk-duduk di depan rumah, lalu tiba-tiba tubuhnya kaku. Kami pikir itu adalah stroke, tapi hasil pemeriksaan rumah sakit tidak menunjukkan hal itu. Bisa kami melihatnya? Tanya ibunya Diana prihatin. Perempuan itu menggeleng cepat. Beliau tidak mau bertemu siapapun, kecuali dengan saya dan anak-anak. Katanya, kalau ada orang lain yang datang, langsung dilempar, terus diusir keluar. Diana mundur satu langkah, perasaannya semakin tidak enak. Kalian selalu berteriak ketakutan. Ini saja kelambu tidak boleh dibuka. Tiap kali kelambu dibuka, dia pasti menjerit dan menyebut para makhluk itu datang untuk membunuhnya. Diana menelan ludah. Ya, seminggu yang lalu. Berarti itu bertepatan setelah Lihan mengusir semua makhluk halus penunggu rumahnya. Mungkinkah mereka datang pada Lihan untuk membalaskan dendam? Pikiran Diana semakin kalut saat membayangkan hal tersebut. Akhirnya mereka terpaksa berpamitan setelah Diana menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan istri Lihan. Bagaimanapun juga, dia merasa bersalah karena telah menjadi penyebab Lihan menjadi lumpuh. Istri Lihan memandang Diana dengan sorot mata penuh rasa terima kasih sebelum menutup pintu perlahan. Diana dan ibunya berdiri di halaman rumah itu. Untuk beberapa saat, angin berembus pelan membawa aroma bunga melati yang tumbuh subur di halaman. Mungkin kita tidak seharusnya datang ke sini, bisik Bu Ifat. Tapi jika Amang Lihan tidak bisa membantu, siapa lagi yang bisa kita andalkan, Ma? Sepanjang perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara. Diana memandangi jalanan yang lengang dan sesekali menoleh ke langit. Awan tampak menggantung berat. Sebentar lagi akan turun hujan deras. Hari-hari selanjutnya yang dilewati Diana dan Fahri terasa panjang dan melelahkan. Sejak Lihan lumpuh dan menolak bertemu siapapun, mereka mencoba mencari bantuan ke tempat lain. Ibunya Diana ikut membantu mencarikan orang yang katanya bisa mengusir gangguan halus, mulai dari dukun, ustadz, sampai siapa saja yang mengaku memiliki kemampuan di bidang astral. Mereka datang silih berganti. Ada yang membawa air yang sudah didoakan, ada yang membakar kemenyan di setiap sudut rumah, bahkan ada yang menggali sedikit tanah di pekarangan dan menemukan benda-benda yang ditanam di sana. Tapi tak ada yang benar-benar membuat rumah mereka menjadi tenang. Terkadang seminggu terasa baik-baik saja, tapi minggu berikutnya kembali ada gangguan, bahkan jadi semakin parah. Mulai dari lampu yang padam sendiri, suara langkah di belakang mereka, aroma busuk yang datang dan pergi. Berapa banyak lagi? Berapa banyak lagi yang harus kita keluarkan? Kata Fahri suatu malam setelah paranormal ke-18 pulang dengan wajah ketakutan. Diana tidak bisa menjawab. Dia menunduk, menatap ujung jarinya yang sudah gemetar. Ya, tabungan mereka hampir habis. Bahkan simpanan untuk masa depan pun ikut terpakai. Menurutku ini sudah cukup. Kita jual saja rumah ini. Kita kembali ke rumah orang tuaku, karena di sana pasti lebih tenang, ucap Fahri lirik. Diana tidak bisa menolak. Ia sendiri sudah terlalu lelah dengan semua kejadian menakutkan yang terus-menerus terjadi. Akhirnya mereka segera mengemasi barang-barang penting dan meninggalkan rumah yang sempat mereka impikan sebagai awal kehidupan baru. Rumah tersebut kini ditinggalkan dalam keadaan kosong. Hanya sesekali Diana dan Fahri datang untuk membersihkan sekaligus memastikan tidak ada binatang liar yang masuk. Di depan rumah dipasangkan pelang, dijual besar-besar. Bahkan mereka meminta bantuan makelar tanah. Tapi 2 tahun berlalu, tak satu pun orang berminat. Beberapa yang datang melihat hanya bertanya sekilas, lalu pergi dan tak pernah kembali. Ada yang bilang kalau rumah ini angker, kata salah satu makelar suatu hari.
Diana hanya bisa menghela nafas. Apa yang dikatakan oleh makelar itu memang benar. Ya, rumah mereka angker. Waktu terus berjalan. Diana dan Fahri mulai terbiasa menjalani hidup di rumah orang tua Fahri. Sampai suatu pagi, ibunya Diana sedang menunggu beca langganannya untuk pergi ke pasar. Beca itu dikayu oleh seorang lelaki tua yang bernama Paman Mardani yang sudah bertahun-tahun mengenal keluarga mereka. Sudah lama tidak kelihatan, kata Paman Mardani sambil tersenyum. Biasanya seminggu 2 kali ke pasar. Badan sering capek dan pikiranku juga capek, jawab Bu Ifat sambil tersenyum letih. Paman Mardani tertawa kecil. Memangnya apa yang difikirkan, Bu? Kalau soal anak, biar anak yang mengurus sendiri hidup mereka. Bu Ifat menggelengkan kepala. Kamu tahu Diana kan? Setelah menikah, dia itu dibelikan mertuanya rumah, supaya tidak tinggal menumpang di rumah mereka lagi, atau tidak di rumahku. Tapi sayang, rumah itu ternyata tidak bisa ditempati. Keduanya terpaksa tinggal di rumah mertuanya Diana. Oh, jadi rumah itu dibiarkan kosong. Sudah 2 tahun kosong. Mau dijual pun tidak ada yang mau. Loh, kenapa Bu? Di mana lokasinya? Di jalan belakang masjid, gang yang tembus ke jalan Asri itu. Paman Mardani tampak mengingat-ingat. Oh iya, yang pagar besi coklat itu. Ya betul, kok tahu? Ya, saya itu sering lewat sana. Tapi saya pikir itu kosong dari dulu. Iya, awalnya memang mereka tinggal di sana. Tapi banyak kejadian aneh. Lama-lama anakku menyerah. Daripada dia jadi gila karena memaksakan diri, Paman Mardani menatap dengan serius. Kejadian aneh? Kejadian aneh bagaimana? Ibunya Diana terlihat ragu, tapi akhirnya dia bercerita juga. Sudah banyak orang yang kami panggil, tapi tidak ada yang bisa. Yang membantu pertama kali malah lumpuh sampai sekarang, ucap Bu Ifat mengakhiri ceritanya. Sepanjang perjalanan, Paman Mardani jadi lebih diam. Tangannya menggenggam stang beca kuat-kuat. Bu, apa boleh saya melihat rumah itu sekarang? Ya, kalau memang ibu tidak keberatan. Tanpa pikir panjang, ibunya Diana mengangguk dan mereka pun memutar arah. Beca Paman Mardani berderit pelan menyusuri jalanan kecil yang rindang. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba di depan rumah kosong itu. Begitu turun dari beca, Paman Mardani segera berdiri di depan pagar. Dia menatap rumah Diana cukup lama. Boleh saya masuk? Tanyanya. Ibu Diana membuka kunci gembok yang memang dititipkan Diana padanya. Ia segera mendorong pagar. Mereka masuk berdua. Halaman tampak bersih karena Diana memang rutin datang, tapi suasana rumah tetap pengap dan gerah. Paman Mardani melangkah pelan ke arah dalam. Ia berdiri di tengah ruang tamu, lalu menatap ke arah dinding sebelah kiri. Waktu rumah ini dibangun, siapa yang mengurus pembangunannya? Tanya Paman Mardani. Tiba-tiba Ibunda Diana tampak bingung. Ini rumah pemberian mertuanya Diana. Aku juga tidak tahu sama sekali tentang asal-usulnya. Paman Mardani menggelengkan kepala, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia keluar rumah, mengelilingi sekitar rumah sambil menarik nafas panjang. Rumah ini sudah diberi tanah walang. Sulit mencari penawarnya. Tanah walang? Apa itu? Ibunya Diana bahkan sempat salah dengar. Dia kira tadi Paman Mardani menyebut walang sangit. Tanah walang itu adalah tanah yang diambil dari kuburan tidak dikenal dan tidak dirawat lagi. Khasiatnya semakin bagus kalau ada sarang semut api di atasnya. Ibu Diana memucat. Aku tidak tahu soal ini. Ya, banyak yang tidak tahu, Bu. Sudah jarang sekali ada yang mempraktekkan cara ini. Dan kalaupun ada, biasanya orang itu sangat membenci pemilik rumah. Ibunda Diana menutup mulut dengan tangannya yang gemetar. Jadi, ini bukan karena gangguan makhluk halus biasa. Bisa jadi bukan. Pelakunya memang berniat merusak rumah tangga anak ibu. Pantas saja. Sebelumnya Diana dan Fahri itu memang sering bertengkar. Bahkan mereka hampir saja bercerai. Ibunya Diana menarik tangan Paman Mardani. Apa kamu tahu bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Saya bisa mencoba, tapi tidak menyajikan hasil apapun. Paman Mardani tidak bisa bicara banyak setelah itu. Dia hanya menatap Bu Ifat dengan sorot mata iba.
Hari Jumat pagi, setelah subuh, Paman Mardani sudah bersiap pulang kampung. Perjalanan menuju kampung halamannya membutuhkan waktu hampir 2 jam menggunakan motor tua kesayangannya. Kampung Paman Mardani terletak di pinggir hutan yang masih terjaga keasriannya, dikelilingi sawah luas dan kebun para warga. Para warga di sana saling mengenal karena kebanyakan penduduknya memang masih kerabat semua. Mereka semua menyapa Paman Mardani yang lewat di depan rumahnya. Bahkan menyuruh Paman Mardani mampir sebentar, tetapi lelaki tua itu menolak tawaran mereka. Dia tidak punya banyak waktu untuk bersantai-santai di hari ini. Paman Mardani menuju Empu Karya, seorang pandai besi yang juga sepupunya. Meski terletak di kampung, rumah Empu Karya ramai didatangi para pelanggan yang ingin meminta bantuan dalam pembuatan keris maupun barang. Empu Karya segera memeluk Paman Mardani. Ketika melihatnya datang, dia memang merindukan sepupunya yang jarang pulang itu. Tetapi dia keheranan saat Paman Mardani meminta air yang biasanya dia gunakan saat menyepuh parang. "Gasan apa?" tanyanya, tapi dia tetap mempersilahkan Paman Mardani mengambil sebanyak mungkin. "Membarisi rumah orang," jawab Paman Mardani. Empu Karya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia paham Paman Mardani sedang membantu seseorang. Setelah makan siang, Paman Mardani pun berpamitan. Dia tidak mau kehujanan karena langit semakin mendung. Setiba di rumah, motornya segera disimpan. Dia pun kembali mengendarai becanya. Rencananya, setelah selesai di rumah Diana, Paman Mardani akan langsung bekerja mencari pelanggan beca. Di tengah perjalanan, saat Paman Mardani mengayuh becanya menuju arah rumah Diana, ada sebuah sepeda motor yang melaju dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Pengendaranya tampak hilang kendali. Dalam sekejap, motornya menyerempet bagian belakang beca. Benturan itu membuat beca oleng. Roda kiri depan melintir dan patah. Paman Mardani juga terlempar ke trotoar. Lututnya tergores, bahkan sikunya berdarah. Parahnya lagi, si pengendara motor itu tidak berhenti. Dia langsung tancap gas dan menghilang di tikungan jalan. Beberapa orang segera mendekat dan menolong Paman Mardani berdiri. Ada yang menawarkan membawa ke puskesmas, tapi Paman Mardani menolak. "Luka luar saja," katanya. Ia hanya meminta air bersih untuk membasuh luka dan duduk sejenak untuk mengatur nafas. Setelah dirasa cukup kuat, ia membawa becanya ke bengkel terdekat. Bengkel kecil itu berada di gang sempit, dikelola oleh seorang anak muda yang sudah dikenalnya. "Aduh, parah banar, Paman," kata si montir sambil memeriksa roda becanya. Paman Mardani mengangguk. "Tidak apa-apa, saya tunggu di sini." Sementara itu, di rumah Diana, suasana mulai gelisah. Diana duduk di kursi ruang tamu sambil melirik ke arah jam di dinding. Ibunya mondar-mandir di teras depan. "Sudah lewat jam 5, katanya jam segini sudah sampai," gumam ibunya. "Mungkin ada urusan mendadak atau beliau batal datang," ujar Diana pelan. Paman Mardani bukan orang yang suka ingkar janji. Dia selalu berusaha datang sesuai dengan janji yang diucapkannya. Dan benar saja, tak lama kemudian suara motor terdengar di depan pagar. Mereka segera keluar. Paman Mardani turun perlahan dari ojek yang mengantarnya. Tadinya dia ingin menunggu sampai becanya selesai diperbaiki, tetapi kata montir butuh waktu cukup lama untuk sampai benar-benar beres. Paman Mardani terpaksa menggunakan jasa ojek agar dia tidak ingkar janji. Dia tersenyum, meski kakinya masih kaku, bahkan jalannya agak terpincang. "Paman Mardani, kami kira tidak jadi datang," seru ibunya Diana. "Maaf terlambat, ada sedikit musibah di jalan tadi," jawabnya tenang. Diana membantu membawakan tasnya. "Paman luka, tangan pian berdarah." "Tidak parah. Saya tadi memang sempat ditabrak motor. Pengendaranya lari karena takut dipukuli warga. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya berhasil datang ke sini tanpa harus ingkar janji," jawabnya sambil duduk di kursi panjang teras. Diana dan ibunya saling pandang. Mereka terharu melihat niat baik Paman Mardani.
Setelah minum dan mengobati lukanya seadanya, Paman Mardani meminta izin untuk berkeliling di sekitar rumah. Dia membuka tas kecilnya, mengeluarkan botol plastik berisi air yang tidak terlalu jernih. Dia menjelaskan asal-usul air tersebut. Itu hanya perantara, katanya sambil menyerahkan botol tersebut pada Diana. Perempuan itu menyambutnya dengan hati-hati. Saya masih belum bisa berjalan agak lama. Jadi, kamu saja yang menyiramkannya ke sekeliling rumah, lalu buka semua pintu dan jendela. Biarkan udara mengalir masuk. Setelah itu, yang terpenting adalah saat menyiramkan air ini, jangan lupa membaca sholawat. Sholawat? Tanya ibunya Diana. Ya, atau bisa juga dengan surah Al-Quran yang Diana hafal. Diana segera melakukan apa yang diberitahu oleh Paman Mardani. Tidak lama kemudian, ia pun kembali dengan botol yang sudah kosong. Paman Mardani menyerahkan botol kedua untuk sekedar berjaga-jaga. Paman Mardani melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kalau memang kamu ingin tinggal di sini lagi, jangan hanya berharap suasana rumah ini berubah atas bantuan orang lain. Kalian juga harus menerangi rumah ini dengan mengaji dan melaksanakan semua ibadah wajib. Jangan terlalu sering bertengkar menuruti ego kalian berdua. Wajah Diana merah karena malu. Dia mengakui ucapan Paman Mardani memang benar. Setelah selesai memberikan petunjuk, Paman Mardani pun berpamitan. Ia menolak ketika diberikan imbalan. Asal rumah ini bisa tenang kembali, itu sudah cukup buat saya, katanya sambil tersenyum. Dia pun kembali menaiki ojek yang menunggunya dengan sabar. Di ambang pintu, Diana berdiri memandanginya sampai hilang di tikungan jalan. Di hatinya tumbuh secercah harapan baru. Beberapa hari setelah kedatangan Paman Mardani, suasana rumah itu mulai terasa nyaman. Diana dan Fahri bahkan mulai berdiskusi apakah rumah itu bisa mereka tempati kembali. Setelah berunding dengan orang tua mereka, akhirnya Diana dan Fahri sepakat untuk kembali ke sana. Rumah yang dulunya membuat mereka berdua selalu gelisah, ternyata bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Bahkan bayi Diana yang baru berusia 4 bulan itu langsung tidur nyenyak di hari pertama kepindahan mereka. Akan tetapi, di tengah kehidupan yang berjalan dengan tenang itu, Diana ternyata tidak bisa menahan keingintahuannya lebih lama. Paman Mardani belum menjelaskan sepenuhnya tentang siapa orang yang menaburkan tanah walang itu, gumam Diana sambil mengamati anaknya yang sedang tertidur pulas. Fahri menoleh. Kamu masih penasaran? Diana tertawa pahit. Ya tentu saja, aku ingin tahu siapa orang yang sangat membenci kita. Lalu setelah tahu, apa yang ingin kamu lakukan? Entahlah, yang pasti aku penasaran siapa pelakunya. Diana mengangkat bahu. Ya, aku juga penasaran. Keesokan harinya, Diana dan Fahri segera mendatangi rumah Paman Mardani berbekal alamat yang diberikan oleh ibunya. Paman Mardani segera menyambut mereka dengan ramah di beranda rumah. Setelah basa-basi sebentar, Diana pun bertanya langsung. Paman, siapa sebenarnya yang menaburkan tanah kuburan walang di rumah kami? Pak Mardani tidak terkejut. Sorot matanya bergeser sejenak, menatap tanaman hias milik istrinya, lalu kembali menatap Diana dan Fahri. Pertanyaan itu sudah lama saya duga akan muncul, tapi jawabannya mungkin tidak perlu saya katakan. Fahri mengernyitkan kening keheranan. Loh, kenapa begitu ya Pak? Karena ini bukan ulah orang jauh, jawab Pak Mardani dengan suara yang terdengar bimbang. Saya tidak ingin kalian curiga ke sembarang orang, tapi percayalah, kalian akan mengetahui sendiri siapa pelakunya. Sebab benda seperti itu tidak akan mendatangkan berkah, justru akan membawa sial bagi orang yang sudah meletakkannya. Diana menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Pak Mardani tampak sudah bertekad menutup pembicaraan itu. Mereka pun berpamitan pulang, walau dengan hati yang masih penuh tanda tanya. 2 hari kemudian, kabar mengejutkan datang dari sepupu Fahri yang bernama Indri. Dia mengalami kecelakaan di rumahnya sendiri.
Dia tergelincir di kamar mandi saat hendak mencuci kaki dan langsung terjatuh dengan posisi kaki terpelintir. Pada awalnya, keluarga Indri mengira jika itu hanyalah keseleo biasa, akan tetapi setelah dibawa ke tempat urut langganan bukannya membaik. Bagian betisnya malah membengkak parah, kulitnya menghitam, sehingga semua orang ngeri melihatnya. Karena khawatir, keluarga Indri segera membawanya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa jaringan di bagian bawah lutut Indri telah mengalami nekrosis, kerusakan jaringan parah yang menyebabkan pembusukan. Kondisi itu harus segera ditangani agar tidak menjalar ke organ lain. Pilihannya hanya satu, yaitu amputasi. Indri terpaksa menjalani operasi, tapi setelah diamputasi, komplikasi lain muncul. Tubuhnya mengalami sepsis, yaitu infeksi berat yang menyebar ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah. Dokter mengatakan nyawanya terancam jika tidak segera merespon pengobatan. Saat mendengar kabar duka tersebut, Diana dan Fahri langsung datang ke rumah sakit. Mereka menunggu di luar ruang perawatan sementara suara tangis terdengar dari dalam. Setelah beberapa menit, keluarga mempersilahkan mereka masuk. Indri terbaring lemah, wajahnya pucat dengan rambut acak-acakan, air mata mengalir dari sudut matanya yang bengkak. Begitu melihat Fahri, ia langsung menangis dengan keras, suaranya parau, penuh rasa sakit dan penyesalan. Maaf, maafkan aku. Diana terpaku di tempat. Fahri mendekat dengan perasaan ragu. Minta maaf atas apa? Aku tidak tahu semuanya akan seperti ini. Aku tidak bermaksud membuat kalian celaka. Suara Indri tersendat-sendat. Apa maksudmu, In? Tanya Fahri pelan. Indri menggigit bibirnya lalu berkata dengan suara serak. Aku yang menaburkan tanah kuburan walang di sekeliling rumah kalian. Aku terlalu terbawa emosi. Diana dan Fahri saling pandang. Indri menangis semakin keras. Aku pernah jatuh cinta padamu, Fahri. Tapi kamu tidak pernah punya rasa yang sama padaku. Saat kamu bilang akan menikah dengan Diana, hatiku langsung terasa hancur. Aku pikir untuk merusak rumah tangga kalian dengan cara diam-diam. Mungkin setelah kalian bercerai, Fahri akan menyadari kalau aku sangat mencintaimu. Diana terduduk di kursi sebelah tempat tidur, dadanya bergemuruh, tapi wajahnya tetap terlihat tenang. Semuanya sudah berlalu. Yang penting sekarang kamu fokus untuk kesembuhan, ucap datar. Dia sudah berusaha keras agar tidak mencekik leher Indri. Fahri pun tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap kosong ke arah lantai. Banyak hal yang berkecamuk di kepala, tapi sekarang bukanlah waktu untuk menghakimi perbuatan Indri. Indri menggenggam tangan Diana. Aku minta maaf. Tolong doakan aku. Aku takut mati sebelum mendapat maaf dari kalian. Diana mengangguk. Ya, tapi kamu juga harus benar-benar bertobat. Indri mengangguk sambil terus menangis. Malam itu, saat pulang dari rumah sakit, Fahri lebih banyak berdiam diri sepanjang perjalanan. Mau nyangka Indri akan setega itu pada kita, kata Diana. Fahri masih diam. Kamu tidak sakit hati? Tanya Diana sambil memandangi wajah Fahri. Aku tidak yakin. Akhirnya Fahri bersuara juga. Aku mau marah, tapi keadaan Indri sekarang saja sudah sangat menyedihkan. Tapi sejak tadi aku terus berpikir, bahkan saat kita sudah berhati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain, pada kenyataannya ada saja sikap kita yang tak sengaja membuat orang lain sakit hati dan mendendam. Tak berselang lama, setelah mendapatkan kata maaf dari Diana dan juga Fahri, pada akhirnya Indri menghembuskan nafas terakhirnya. Pada akhirnya, tanah walang itu kembali pada pengirimnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi, kisah dari Kalimantan Selatan. Waduh, ini dalam kisah ini saya banyak baru tahu nih, ada beberapa hal yang baru tahu. Seperti yang pertama, tanah walang. Jadi tanah walang itu ternyata adalah tanah yang diambil dari kuburan yang sudah tidak terurus atau sudah tidak terawat lagi. Baru tahu nih. Dan itu akan sangat lebih berkhasiat lagi. Tapi untuk hal yang tidak baik ya berkhasiatnya,
apabila ada sarang semut api di atasnya. Wah, ini benar-benar saya baru tahu nih. Kalau tanah kuburan kan ya udah tahu lah tanah kuburan, tapi di Kalimantan Selatan sendiri dalam penyebutannya berbeda, yaitu tanah walang. Dan kuburannya nggak sembarangan kuburan, jadi kuburan terbengkalai mungkin maksudnya teman-teman ya. Dan juga penangkalnya atau obatnya itu adalah dari air sepuhan parang. Waduh, ini baru tahu nih, benar-benar baru tahu juga. Ternyata ada khasiatnya juga tuh. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung, air sepuhan parang apa sih? Jadi kalau ada orang sedang menempa besi ya, itu kan ada air yang buat dicelupin. Jadi setelah besi dipanaskan itu digetok, itu akan dicelupkan. Nah ternyata air itulah yang menjadi media untuk menjadi penawar dari tanah walang itu. Wah, luar biasa di sini. Akhirnya alhamdulillah Fahri dan Diana berhasil terlepas dari serangan guna-guna itu, dan akhirnya si pelaku terkena, yang mana pelaku ini ternyata adalah sepupu dari Fahri yang diam-diam suka sama dia. Tapi akhirnya itu semuanya kembali kepada si pengirimnya. Luar biasa kisahnya Kenanga Kinasi. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Seperti biasa selalu plot twist di endingnya ya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya ya, tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Bercerita yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.